Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk transparansi informasi publik, kami akan menyampaikan update terkait kegiatan tangkap tangan KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap di sektor kehutanan, yaitu terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Seperti apa konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Sebelum itu disampaikan oleh Bapak Asep Guntur, pada kesempatan pertama ini kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Cukup, teman-teman? Oke. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat semula. Baik, teman-teman media, kita lanjutkan. Kepada Bapak Asep Guntur, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang mungkin sudah menunggu dari kemarin, tadi malam, sampai dini hari dan konvers baru bisa kami laksanakan pada sore hari ini. Untuk itu kami mohon maaf kepada rekan-rekan dan juga terima kasih atas kesetiaannya bersamai kami dalam kerja-kerja kita bersama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Baiklah rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana suap di sektor kehutanan terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam termasuk sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang menyangkut hayat hidup orang banyak atau hayat hidup masyarakat dan mempunyai potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tinggi, namun juga rentan terhadap praktek-praktek tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian KPK bersama para mitra, menemukan lemahnya sistem pengawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian negara paling tidak sekitar 35 miliar per tahun, ini sekurang-kurangnya, serta berpotensi menghilangkan PNBP mencapai 15,9 triliun per tahun. Sehingga perlu dilakukan perbaikan tata kelola sumber daya alam termasuk sektor kehutanan ini secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Jadi kita harus menyadari bahwa sektor hutan ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak dan dengan adanya tindakan-tindakan tindak pidana korupsi ini, negara berpotensi kehilangan begitu besar ya PNBP. Adapun salah satu praktik korupsi yang rentan terjadi di sektor kehutanan adalah suap perizinan penggunaan lahan hutan. Sebagaimana temuan KPK dalam penyelidikan tertutup atau kegiatan tangkap tangan kali ini. Kegiatan ini sekaligus selaras dengan program pemerintah, yaitu melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Karena banyak sekali hutan-hutan kita yang dirambah gitu ya, termasuk juga ada Satgas
penertiban sawit dan lain-lain. Nah, itu salah satunya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 atau kemarin, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pada sektor pengelolaan kehutanan terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 9 orang dari 4 lokasi yang berbeda. Di Jakarta diamankan 6 orang, yaitu DIC, Direktur Utama PT INH, kemudian RAF, Komisaris PT INH, kemudian DJN, Direktur PT PML, kemudian JK, selaku SB Group, kemudian ARV, selaku staf PT PML, kemudian SUD, staf PT PML, ada 6 yang di Jakarta, kemudian di Bekasi, ADT, selaku staf perizinan SB Group, kemudian di Depok, BKB, mantan Direktur PT INH, dan di Bogor, YUL, selaku Sekretaris DJN. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 189.000 Singapura dolar atau kalau dikurskan sekitar 2,4 miliar untuk kurs saat ini. Kemudian juga uang tunai rupiah 8,5 juta rupiah, 1 unit mobil Rubicon dari rumah DIC, dan 1 unit mobil Pajero milik saudara DIC di rumah ADT. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. PT INH memiliki hak areal yang berlokasi di Provinsi Lampung seluas 56.547 hektar, di mana total seluas 55.157 hektar diantaranya dikerjasamakan dengan PT PML. Ini hampir 90% ya. Melalui perjanjian kerjasama atau PKS yang meliputi wilayah Register 42, wilayah Rebang seluas kurang lebih 12.727 hektar, kemudian Register 44, wilayah Muara 2 seluas kurang lebih 32.375 hektar, dan di Register 46 di wilayah Wai Hanakau seluas kurang lebih 10.055 hektar. Bahwa pada tahun 2018 terdapat permasalahan hukum atas kerjasama PT INH dengan PT PML, di mana PT PML tidak melakukan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Ya, periode tahun 2018-2019 senilai 2,31 miliar dan pinjaman dana rebuisasi senilai 500 juta per tahun. Jadi ini sudah ada 2018-2019 berarti sekitar 1 miliar ya kalau 2 tahun. Serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT INH per bulannya, karena ada kewajiban dari si pihak yang bekerja sama ini, yaitu PT PML, untuk memberikan laporan. Kemudian pada bulan Juni 2023 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, jadi ini dibawa ke ranah peradilan ya, gugat perdata, yang telah inkrah atas permasalahan hukum antara PT INH dan PT PML, menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku, di kerjasamanya masih berlaku, dan PT PML diwajibkan membayar ganti rugi kurang lebih 3,4 miliar. Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML tetap berniat melakukan kerjasama dengan PT INH
untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, 44, dan 46 tersebut. Jadi sudah dia tidak membayar pajak, ya PBB, kemudian juga dia tidak memberikan dana reboisasi, ya sudah dibawa ke ranah hukum, artinya sudah digugat, gitu ya, keperdataan dan dimenangkan oleh PT INH. Tapi kemudian PML ini mencoba untuk tetap ingin mengelola lahan tersebut.